Jadi bisa buat contoh treatment untuk penyembuhan terhadap padek lur. Nah ini lur, untuk perbandingan ini kan ya mungkin sekitar 40% lah sudah terserang. Nah ini terserang kan. Jadi kita akan melakukan treatment ataupun penyembuhan metode saya ya, bukan metode saya sih sebenarnya. Ya metode dari sering berbagi pengalaman sama teman-teman lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lur. Berjumpa kembali bersama petani majemuk Kebumen. Pada video kali ini saya mungkin akan sedikit mengungkit ataupun membahas kembali video sebelumnya yang berjudul antraknosa ya lur, ataupun padek pada tanaman cabai. Nah, pada pembahasan antraknosa sebelumnya kan kita membahas seputar pencegahan dan pengobatan ya, ataupun treatment tanaman cabai yang sudah terkena antraknosa. Tapi kan pada waktu itu saya belum punya tanaman yang sudah terjangkit ataupun terinfeksi oleh penyakit padek ya lur. Dan alhamdulillah sekali lur, dari salah satu tanaman saya ini sudah ada yang terkena. Jadi bisa buat contoh treatment untuk penyembuhan terhadap padek lur. Nah ini lur, untuk perbandingan ini kan ya mungkin sekitar 40% lah sudah terserang. Nah ini terserang kan. Jadi kita akan melakukan treatment ataupun penyembuhan metode saya ya, bukan metode saya sih sebenarnya. Ya metode dari sering berbagi pengalaman sama teman-teman lah, seputar pengalaman pribadi nanti kita akan sedikit bahas. Dan untuk kedepannya mungkin saya akan upload hasilnya ya setelah melakukan treatment seperti ini. Alhamdulillah malah lur ini kena lur, bisa buat contoh lah, biar nggak dikira cuma teori aja. Ini kan udah kena, kita bahas nanti. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita petik buahnya, kita buang semua ini yang kena padek, kita bersihin lur. Ini proses yang pertama, ini sedang kita lakukan. Dan nanti mungkin saya akan sedikit membahas obat-obatannya ya lur. Bawain sekalian contoh obatnya ya, contoh obat yang saya pakai. Alhamdulillah ini mulai mahal harganya, jadi udah bisa beli fungisida yang lumayan banyak lur. Oke, kita membahas ke selanjutnya. Ini yang pertama, jadi begini ya, kita bersihin semua tanaman ataupun buah cabai yang sudah terkena padek ya, itu kita bersihin. Nanti kita buang di, ya pokoknya yang jauh dari area inilah tanaman cabai kita. Terus kita kasih treatment. Treatment apa ya, kita kasih obat-obatan, kita semprot pakai fungisida. Nanti kan sedikit terbahas sama tak sepil obatnya sekalian lur. Itu udah tak bawa, tadi baru beli, ada mungkin sekitar 4 atau 5 fungisida dengan bahan aktif yang berbeda-beda ya. Oke, sekarang kita masuk ke obat-obatannya ya lur. Mohon maaf lur, tadi karena di sawah itu tiba-tiba suasananya itu hujan deras dan juga anginnya lumayan kencang. Dan tadi juga ada beberapa pohon lah, ada beberapa pohon cabai mungkin sekitar 30-40% lah itu tumbang terkena angin sama hujan, jadi nggak bisa nerusin video di sawah ya. Apa yang ini terusin di rumah ya. Kita mulai aja ya langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menangani pada tanaman cabai kan itu yang pertama tadi kita sudah dibahas ya di sawah. Kita buang cabai yang sudah terkena padek, bersihkan semua, terus kita buang yang jauh dari area tanaman cabai teman-teman semua ya. Dan yang kedua sekarang kita masuk ke pestisidanya ya. Di sini mungkin langsung secara khusus saja kita langsung membahas fungisida ya. Fungisida itu secara garis besar kan dibagi menjadi dua macam. Sistem kerjanya itu yang pertama sistemik, atau dia yang kita semprotkan terus dia masuk ke jaringan stomata pada tumbuhan, terus menjadi antibodi ataupun protektif untuk melindungi tanaman dari berbagai penyakit ataupun jamur ya. Dan yang kedua ada namanya sistem kontak. Sistem kontak itu yang langsung ataupun hanya bekerja ketika pestisida tersebut langsung terkena pada tanaman yang terkena padek. Itu kan udah ya, ada dua macam ya. Dan yang kedua kita masuk ke fungsi daripada fungisida ya. Secara garis besar kan itu ada 3 ya, ada namanya protektif, kuratif, sama preventif ya.
Nah, sekarang kita mulai ya dari yang protektif. Protektif ini mungkin maksudnya seperti ini ya, Lur. Dia bekerja memproteksi sekaligus menyembuhkan pada tanaman yang sudah terjangkit ya. Artinya tanaman yang sudah terkena patek ini pas. Dan yang kedua ini ada namanya preventif. Preventif ini mungkin lebih cenderung ke mencegah ya. Jadi dia mungkin kurang tepat jika digunakan pada tanaman yang sudah terkena patek, karena dia sifatnya hanya memproteksi ya. Dan yang ketiga kuratif. Kuratif ini apa ya, mungkin bahasa gampangnya itu menyembuhkan lah, menyembuhkan ataupun mengobati tanaman yang sudah terjangkit ya. Oke, kita sudah membahas tiga ya, protektif, preventif, dan kuratif. Nah, sekarang kita langsung membahas pada obat-obatan ya. Di sini saya sudah sediakan 5 sampel obat yang nanti akan kita bahas. Kita langsung ke pokok video ya. Oke Lur, setelah kita selesai membahas pada pembahasan pertama, yaitu tentang sanitasi lahan ataupun pembersihan lahan, yaitu membuang semua cabai yang sudah terjangkit ataupun terinfeksi oleh patek ataupun bahasanya itu antraknosa ya. Sekarang kita berfokus pada pembahasan selanjutnya, yaitu pada fungisida langsung ya. Di sini mungkin teman-teman bebas ya, nggak harus memakai produk ini, karena kan memang pada video ini kita tidak berfokus pada merek, tapi berfokus pada sistem rotasinya dan juga pada bahan aktif ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillah ya Lur. Nah, ini secara garis besar kan ini terkelompokkan menjadi dua ya. Ini ada dua, yang satu sistemik, ini tiga, ada tiga, dan ini yang dua ini sistem kontak. Nah, kita masuk pada yang sistemik dulu ya. Sistemik itu baik digunakan untuk mencegah dan juga mengobati ya Lur, tergantung dari fungsi dari fungisida tersebut. Kayak misalnya ini ya, dia kan sifatnya itu sistemik, protektif, dan kuratif. Artinya dia bagus untuk mencegah maupun mengobati ya. Sistemik protektif kan itu dia mengobati pada tanaman yang sudah terjangkit, sedangkan kuratif itu penyembuhan. Nah, ini sama, dan ini juga sama, cuma bedanya kontak sama sistemik. Jadi sistemnya gini Lur. Nah, mungkin ada satu yang langsung terseleksi ya. Antrakol dia berbahan aktif propinep, dia bagus. Ini lumayan bagus dan lumayan murah. Tapi rekomendasi yang tepat, dia lebih baik digunakan pada musim kemarau ya. Ketika musim hujan lebih baik dihindari, karena dia Dia itu mengandung zinc. Zinc itu cenderung dingin. Jadi kalau digunakan pada tanaman cabai teman-teman, takutnya tanamannya itu gigilen. Gigilan apa ya bahasa Indonesia ya? Kedinginan lah. Gigilan karena dia ada zinc. Jadi lebih baik ini langsung dieliminasi ya. Kita punya 4 aja itu udah cukup sebenarnya untuk treatment pengobatan ya, untuk penyembuhan. Di sini kan memang fokus pada penyembuhan, karena pada beberapa video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pencegahan ya. Sistemnya gini Lur, kita mulai ya, langsung ke aplikasi aja. Sistemnya itu 4 hari berturut-turut ya. Jadi pertama teman-teman semprot pakai ini yang aku pakai ya, lah untuk sebut merek karena aku pakai ini. Yang pertama semprot pakai Cabriotop sore hari ataupun pagi hari. Yang kedua kita pakai Skor, yang ketiga pakai Amistar, dan hari keempat menggunakan Ditan. Ini kita namanya apa ya? Berturut-turut, artinya intervalnya itu 1 hari harus disemprot. Misal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita semprot berturut-turut secara berurutan, karena kan ada teori mengatakan jangan semprotkan satu bahan aktif yang sama selama 3 kali berturut-turut. Nah, jadi ini tak rolling. Ini kan 3 bahan aktifnya beda semua. Ini dia kan ada Cabriotop, dia bahan aktifnya Pyraclostrobin sama Metiram 55% ya. Dia Metiram ini lumayan bagus juga. Dan ini ada Skor, dia dari Syngenta ya, dari Syngenta, dia berbahan aktif difenconazole. Nah, difenconazole ini juga lumayan bagus, dan dia juga ada pada Amistar. Dia kan difenconazole sama azoxystrobin. Walah, teman, azoxystrobin. Dan yang ketiga ada Mancozeb, kita pakai dari Ditan ya. Jadi teman-teman ikuti aja, ikuti dosisnya pada ininya, pada tiap kemasan kan itu sudah ada dosisnya. Teman-teman ikuti aja dengan dosis yang paling kecil, jangan menggunakan dosis yang tinggi. Takutnya nanti overdosis, bukannya sembuh malah tambah penyakit. Udah kena patek tambah daunnya gosong ya. Nah, yang pertama itu ya, kita bersihkan lahan yang sudah terkena patek, kita buang semua, jauhkan dari lahan. Terus yang kedua kita semprot ini fungisida ini ya.
Ini tak fokus pada mereka aja lah, karena aku memang pakai ini daripada nyebut bahan aktif nanti malah dikira melebar kemana-mana pembahasannya ya. Ini aku pakai yang pertama hari pertama Cabrio Top, kedua Skor, ketiga Amistar, dan yang terakhir kita semprot Titan ya. Itu kan 4 hari berturut-turut kita selalu semprot. Nah, di fase selanjutnya setelah kita melakukan treatment ini pada rotasi selanjutnya kita itu kurangi intervalnya menjadi 3 hari sekali ya. 3 hari sekali ya. Setelah kita melakukan penyemprotan ini 4 hari kan 1 2 3 4 kita kembali semprot ini tapi dengan interval yang berbeda lur. Intervalnya dikurangi menjadi 3 hari sekali ya. Jadi pertama Cabrio Top, 3 hari selanjutnya kita pakai Skor, 3 hari selanjutnya pakai Amistar, dan kita 3 hari selanjutnya pakai Titan ya. Dan untuk yang interval pertama itu yang 1 hari sekali itu lebih baik teman-teman jangan dicampur dengan pestisida apapun, entah itu fungisida, entah itu insektisida maupun pupuk daun, itu sebaiknya kita hindari. Kita fokus pada aplikasi tunggal aja ya untuk fungisida, jangan dicampur macam-macam. Nah, setelah interval yang pertama itu selesai, kita masuk ke interval yang kedua. Itu teman-teman bebas lah, mau dicampur insek pun nggak masalah, dicampur pupuk daun pun nggak masalah. Yang penting tetap pakai ini ya, pakai perekat ya. Nah, setelah melakukan metode tersebut nanti upload video lur, upload video pada tanaman saya yang sudah terjangkit ataupun terkena pada antraknosa ataupun patek. Upload itu hasilnya seperti apa. Kemarin kalian pernah membahas ya, sudah terbahas tapi nggak ada contoh yang terjangkit. Jadi kan nanti dikira wah itu kan belum kena ya, memper nggak tetap sehat. Nah, ini kan tadi udah terupload video yang udah kena ya. Nah, besok hasilnya ini upload mungkin di video selanjutnya ya, karena kan untuk penyembuhan kita butuh waktu dan juga butuh pemulihan. Oh ya teman-teman ya, jika sudah melakukan treatment ini mungkin teman-teman bisa bantu dengan pemulihan ya. Pemulihan mungkin bisa menggunakan kalsium ataupun CPT, kita bisa pakai bebas lah, pakai apa aja, entah itu Gandasil, entah itu Ambition, terus apa aja lah. Yang penting dia yang mengandung unsur untuk penyembuhan atau memperbaiki sel-sel pada jaringan tanaman yang rusak. Pokoknya teman-teman tanya aja lah pada toko pertanian obat yang untuk penyembuhan ataupun pupuk yang untuk penyembuhan. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Untuk video ke depan mungkin saya akan upload hasil dari penanganan patek ini ya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam petani, tetap sehat, tetap bertani.